Musim semi baru saja menyapa Jakarta saat Megawati mendapati email dari manajer Red Sparks. Isinya singkat namun mengguncang. Undangan resmi untuk kembali memperkuat tim Korea itu di musim mendatang. Setelah kekalahan memilukan dari Blue Storm musim lalu, Red Sparks ingin membentuk kembali kekuatan mereka, dan Megawati adalah bagian dari rencana besar itu. Megawati duduk lama memandangi layar, membiarkan kata-kata dalam email meresap ke dalam pikirannya. Tawaran itu bukan hanya soal bermain voli, tapi tentang harga diri dan kesempatan kedua. Sebagai kapten saat kekalahan terjadi, luka itu masih menganga, dan kini Korea memanggilnya kembali, bukan untuk sekadar bermain, tapi untuk menebus kegagalan. Ia tahu keputusan ini bukan sembarang keputusan. Dunia menonton, para penggemar menunggu, dan Blue Storm tentu bersiap mempertahankan dominasi mereka. Namun, apakah hatinya sudah siap kembali? Malam itu, Megawati berdiri di balkon apartemennya, memandangi gemerlap lampu kota yang tak mampu menyaingi kilasan ingatan dari pertandingan terakhir melawan Blue Storm. Sorak-sorai berubah menjadi sunyi saat mereka tumbang di semifinal, dan ia menanggung beban itu sendirian. Kini, kesempatan untuk membalikan takdir itu datang, tapi harga emosionalnya sangat tinggi. Ia mengenang tawa di ruang ganti, pelukan pelatih yang meyakinkan, dan air mata penggemar yang tetap setia. Semua itu membuat hatinya bergetar. Red Sparks bukan hanya klub, tapi rumah kedua yang memberinya panggung internasional dan suara di dunia voli profesional. Megawati memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam keheningan malam, ia mulai menyusun ulang kepingan-kepingan tekad yang sempat berserakan. Jika ia kembali, ia tak bisa sendiri. Ada satu nama yang langsung terlintas di benaknya, seseorang yang bisa membuat misi ini lengkap. Telepon genggam di tangannya terasa berat saat ia membuka kontak bernama Yola Yuliana. Sudah lama mereka tak berbicara secara mendalam, hanya sesekali bertukar pesan singkat tentang pertandingan atau kabar keluarga. Tapi kali ini, Megawati butuh lebih dari sekadar obrolan basa-basi. Yol, kamu pernah kangen suasana Korea? Red Sparks nawarin aku balik. Aku mau ngajak kamu juga, tulis Megawati. Ia mengetik dan menghapus kalimat itu berulang-ulang, khawatir akan terdengar seperti ajakan sembrono. Namun pada akhirnya, ia kirimkan juga pesan itu, sederhana, tapi penuh makna. Yola adalah sosok yang selalu hadir dalam momen-momen penting. Dulu, mereka bermain bak dua sisi mata uang, Megawati dengan ledakan semangatnya, Yola dengan ketenangan dan strategi. Jika ada seseorang yang bisa menyeimbangkan langkahnya di medan balas dendam ini, itu hanya Yola. Di sebuah kafe kecil di sudut Bandung, Yola menatap layar ponselnya sambil menyeruput kopi hitam. Pesan dari Megawati membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sudah lama ia tidak memikirkan tentang Red Sparks, tapi kenangan itu masih segar, terlalu segar untuk diabaikan. Dia tahu, tawaran itu bukan hanya soal permainan, tapi soal cerita yang belum selesai. Ia pun berdiri dari kursinya, menatap langit mendung di luar jendela, dan merasakan dorongan aneh yang belum pernah ia rasakan sejak pensiun sementara dari voli profesional. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kembali. Yola akhirnya membalas, aku ikut. Kalau kita balas dendam, kita harus lakukan bareng-bareng. Dan hanya dalam beberapa detik, keputusan itu mengikat mereka dalam satu tujuan, membawa Red Sparks kembali bersinar, dan mengalahkan Blue Storm. Suasana Bandara Incheon dipenuhi keramaian seperti biasa, tapi ada yang berbeda ketika dua sosok familiar muncul dari pintu kedatangan. Kamera media langsung menyorot Megawati dan Yola, yang berjalan berdampingan dengan senyum percaya diri. Kembalinya dua bintang ini menjadi headline besar di media Korea dan Indonesia. Manajer Red Sparks sendiri datang menjemput, memperlihatkan betapa pentingnya kehadiran mereka. Di bus tim, suasana haru terasa ketika para pemain lama menyambut keduanya. Pelatih pun menyisipkan harapan tinggi dalam kata-kata sambutannya, bukan hanya untuk menang, tapi untuk menyatukan kembali semangat yang sempat hilang. Di lapangan latihan, bola pertama yang memantul ke udara seperti menjadi sinyal kebangkitan. Megawati melompat untuk smash, Yola bersiap menerima. Dunia voli belum melihat yang terbaik dari mereka. Dan Red Sparks baru saja menyalakan kembali apinya. Gedung latihan Red Sparks dipenuhi sorak-sorai saat Megawati dan Yola memasuki lapangan. Di sana berdiri Coach Lee, pelatih yang telah menempa mereka sejak awal, kini dengan rambut yang lebih memutih tapi mata yang tetap tajam. Pelukan singkat dari sang pelatih mengandung lebih banyak makna daripada kata-kata. Ini bukan sekadar reuni, tapi permulaan baru. Di antara barisan pemain, beberapa wajah lama menyapa penuh semangat. Namun perhatian Megawati tertuju pada para pemain muda, generasi penerus yang kini menjadi inti tim.
Salah satunya adalah Hyejin, outside hitter berusia 21 tahun yang kini disebut-sebut sebagai bintang masa depan Red Sparks. Chemistry langsung terasa saat mereka mulai sesi latihan ringan. Megawati dan Yola menunjukkan gestur terbuka, memberi semangat pada para junior, mencairkan kekakuan awal. Reuni ini bukan hanya soal nostalgia, tapi tentang menjembatani pengalaman dan ambisi baru. Meski atmosfer tim mulai menghangat, bayang-bayang kekalahan dari Blue Storm masih terasa seperti hantu yang enggan pergi. Dalam sesi evaluasi video, semua mata tertuju pada momen-momen pahit saat Red Sparks kehilangan kontrol di set kelima pertandingan semifinal musim lalu. Yang paling terpukul adalah Min Seo, setter muda yang saat itu menggantikan seniornya karena cedera. Rasa bersalah masih membekas dalam setiap gerakannya. Ia terus meminta maaf, bahkan saat tak seorang pun menyalahkannya. Yola, yang paham tekanan di posisi itu, mendekatinya dengan tenang dan mulai memberi bimbingan langsung. Megawati tahu, tim ini hanya akan sekuat mental mereka. Maka ia dan Yola tak hanya bermain sebagai atlet, tapi juga sebagai mentor. Mereka tak ingin kekalahan itu menjadi beban, mereka ingin menjadikannya bahan bakar. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang menyenangkan. Coach Lee menerapkan sistem latihan 3 sesi sehari, termasuk latihan mental dan strategi. Megawati dan Yola berada di garis depan, menjadi contoh disiplin dan ketangguhan yang nyaris sempurna. Sesi pagi dimulai sebelum matahari terbit, dengan fokus pada ketahanan fisik. Sore diisi dengan simulasi pertandingan cepat, dan malamnya analisis video taktik. Beberapa pemain muda mulai goyah, tapi sorakan Megawati dan bisikan motivasi Yola menjaga mereka tetap berdiri. Di balik peluh dan kelelahan, tumbuh sesuatu yang istimewa. Sebuah ikatan tim yang mulai mengeras, bukan hanya oleh keinginan menang, tapi karena kesadaran bahwa mereka bisa menjadi legenda, jika mereka mau berkorban. Akhirnya tiba hari pertama pertandingan uji coba melawan tim lokal Seoul Vortex. Meskipun bukan lawan selevel Blue Storm, pertandingan ini penting untuk mengukur kesiapan dan chemistry tim. Tribun kecil tempat pertandingan berlangsung penuh sesak oleh penggemar dan wartawan. Dari peluit pertama, Red Sparks menunjukkan wajah baru. Yola mengatur alur permainan dengan presisi yang mengingatkan pada masa jayanya, sementara Megawati kembali jadi mesin poin yang mematikan. Bahkan Min Seo, yang sempat goyah, tampil percaya diri di bawah arahan Yola. Pertandingan berakhir dengan kemenangan telak 3-0. Namun yang lebih penting dari skor adalah cara mereka bermain, tenang, padu, dan penuh percaya diri. Semua orang di dalam dan luar tim tahu, Red Sparks benar-benar telah kembali. Setelah pertandingan uji coba, Coach Lee memanggil seluruh tim ke ruang strategi. Di layar lebar, muncul tayangan pola permainan Blue Storm, cepat, bertenaga, dan tak mudah dibaca. Tapi pelatih Lee tak berniat mengulang strategi lama. Ia punya sesuatu yang baru. Ia memperkenalkan skema, Phantom Switch, sistem rotasi tak terduga yang memanfaatkan fleksibilitas Yola dan ketajaman Megawati. Dalam sistem ini, setiap pemain dituntut cerdas membaca pergerakan lawan dan cepat mengeksekusi perubahan formasi. Ini bukan strategi untuk pemain biasa, ini taktik untuk tim juara. Para pemain awalnya tampak cemas, tapi semangat Megawati dan Yola menular. Kalau kita mau kalahkan Blue Storm, kita harus jadi badai yang lebih gila dari mereka, ujar Megawati sambil tersenyum. Dan seluruh tim pun menyambut tantangan itu dengan nyala api di mata mereka. Sore itu, saat Red Sparks menjalani pertandingan uji coba kedua, Yola sempat menoleh ke tribun penonton dan matanya menangkap sosok asing. Seorang pria berjaket biru tua dengan emblem kecil Blue Storm di lengan kirinya duduk tenang, mencatat setiap gerakan dan strategi Red Sparks. Matanya tajam, seolah menyerap semua informasi yang tersaji di lapangan. Coach Lee juga memperhatikannya, namun tak mengambil tindakan. Ia hanya menoleh ke Megawati dan tersenyum tipis. Biarkan mereka lihat. Kita punya lebih banyak kejutan nanti, ucapnya dingin. Bagi Coach Lee, ini bukan bentuk kelemahan, tapi bagian dari permainan mental. Megawati justru semakin bersemangat. Ia memainkan pertandingan dengan intensitas lebih tinggi, seakan mengirim pesan langsung ke Blue Storm, kami tidak takut. Kami siap. Tim Red Sparks paham satu hal, lawan mereka sedang mengawasi, dan itu berarti mereka cukup berbahaya untuk diperhatikan. Di tengah euforia persiapan, kabar buruk datang tiba-tiba. Hana, middle blocker utama Red Sparks, terjatuh saat latihan blocking dan meringis kesakitan sambil memegangi pergelangan kakinya. Semua latihan dihentikan, dan suasana berubah mencekam saat Hana dibawa keluar lapangan dengan kursi roda.
Diagnosis dokter menyebutkan ia harus istirahat minimal 6 minggu. Itu berarti Hana akan absen di awal liga, momen krusial bagi tim yang sedang membangun momentum. Coach Lee terlihat tenang di luar, tapi Megawati tahu kehilangan satu pilar utama akan mengubah seluruh ritme permainan mereka. Di ruang ganti, beberapa pemain muda mulai gelisah. Tanpa Hana, kekuatan net mereka jelas menurun. Yola mengambil alih suasana. Dengan suaranya yang tenang tapi tegas, ia memanggil semua pemain untuk berkumpul. Kita tidak boleh goyah. Hana pasti ingin kita terus bertarung, katanya. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan intens untuk mencari formasi baru. Yola, yang biasanya bermain sebagai setter penuh, kini sesekali bergeser menjadi playmaker dari belakang untuk membantu distribusi bola lebih fleksibel. Megawati pun turun tangan membantu membimbing middle blocker cadangan, Nayoung, yang kini mendapat peran besar. Di sela-sela latihan, Yola mengadakan sesi kecil bersama para pemain muda. Ia berbicara bukan sebagai senior, tapi sebagai teman seperjuangan. Mental kita lebih penting dari teknik sekarang. Kita bukan tim yang kehilangan satu orang lalu roboh, ujarnya sambil menatap satu persatu rekan setimnya. Semangat tim mulai bangkit. Cedera Hana justru menjadi titik balik di mana semua orang merasa memiliki tanggung jawab lebih besar. Red Sparks tak lagi bergantung pada satu atau dua pemain. Mereka mulai bermain sebagai satu kesatuan utuh, dan itu membuat mereka lebih berbahaya dari sebelumnya. Musim liga pun dimulai. Pertandingan pertama Red Sparks berlangsung di kandang sendiri, dan stadion penuh sesak oleh pendukung yang haus kemenangan. Meski gugup, tim menunjukkan permainan solid dan disiplin tinggi. Megawati mencetak 27 poin, sementara Yola mencatat assist terbanyak. Pertandingan demi pertandingan dilewati dengan kemenangan. Red Sparks menunjukkan kekompakan luar biasa, bahkan saat melawan tim papan atas seperti White Falcons dan Jeju Stars. Tanpa Hana, pertahanan net mereka sempat rapuh, tapi kekompakan sistem pertahanan tim mampu menutup celah tersebut. Pers di Korea mulai meliput mereka sebagai tim kebangkitan. Para penggemar memadati setiap pertandingan, membawa spanduk bertuliskan nama Megawati dan Yola. Liga baru saja dimulai, tapi semangat Red Sparks sudah menyala seperti bara yang tak akan padam. Di sisi lain papan klasemen, Blue Storm juga tak terkalahkan. Mereka menggilas lawan-lawannya dengan kemenangan telak, menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kekuatan dominan. Highlight pertandingan mereka dipenuhi smash keras dari star speaker mereka, Eugene, dan blok tajam dari sang kapten, Sumin. Media mulai membandingkan dua tim ini, menyebut mereka sebagai dua kutub magnet yang sedang menarik satu sama lain. Semua orang tahu, pertemuan mereka di putaran kedua akan jadi pertarungan yang ditunggu-tunggu. Tiket untuk laga itu sudah mulai diburu bahkan sejak sebulan sebelum pertandingan. Megawati menyaksikan rekaman pertandingan Blue Storm di malam hari. Ia tahu, tim itu semakin kuat. Tapi kali ini, ia bukan satu-satunya yang akan berdiri di garis depan. Ia tersenyum kecil dan berkata pada Yola yang duduk di sampingnya, saatnya menunjukkan siapa yang lebih haus balas dendam. Di tengah laju kemenangan Red Sparks, ketegangan mulai muncul dari dalam tim sendiri. Beberapa pemain muda merasa dibayangi oleh dominasi para senior, terutama Megawati dan Yola. Isyarat kecil di lapangan, tatapan tajam, komentar sinis, mulai menumpuk jadi konflik kecil yang membahayakan keharmonisan tim. Suatu sore, latihan dihentikan lebih awal setelah pertengkaran antara Nayoung dan pemain senior pecah di depan semua orang. Coach Lee hanya menghela napas panjang, tahu bahwa konflik seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan strategi atau taktik. Maka, Megawati pun melangkah ke depan. Di ruang tim malam itu, Megawati bicara dari hati. Ia tak memarahi, hanya mengingatkan, kita semua ada di sini bukan untuk jadi bintang, tapi untuk jadi tim. Aku dan Yola bukan datang untuk mencuri sorotan, tapi untuk menang bersama kalian. Suaranya tegas, dan akhirnya keheningan berubah jadi pemahaman. Api yang sempat menyulut konflik, perlahan padam. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Red Sparks dan Blue Storm akan bertanding dalam laga penentuan klasemen paruh musim. Stadion penuh sesak, atmosfer menegangkan. Kamera dan mata dunia tertuju pada dua tim yang belum terkalahkan, dua kekuatan besar yang akan saling menghantam. Sebelum pertandingan, Megawati dan Yola saling menggenggam tangan. Apapun yang terjadi, kita sudah sampai sejauh ini, ucap Yola. Megawati hanya tersenyum, tapi sorot matanya menunjukkan tekad membara. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah momen pembuktian. Peluit dibunyikan. Smash pertama diluncurkan.
Red Sparks dan Blue Storm mulai bertarung dalam tempo tinggi. Tidak ada ruang untuk keraguan, hanya kekuatan, taktik, dan keberanian yang akan menentukan siapa yang layak memimpin liga. Namun segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Di set pertama, Red Sparks tampak tegang. Beberapa serve gagal, komunikasi antar pemain kacau, dan tekanan mental membuat tim kehilangan ritme. Blue Storm, dengan ketenangan penuh, memanfaatkan setiap celah dengan kejam. Skor terus menjauh, dan meskipun Megawati mencoba membangkitkan semangat lewat beberapa smash keras, semangat tim tak juga pulih. Di bangku cadangan, Coach Lee hanya menunduk dalam diam, tahu bahwa ini bukan masalah taktik, tapi mental yang belum siap. Set pertama berakhir dengan kekalahan telak 25-14. Sorakan pendukung Blue Storm menggema, sementara Red Sparks kembali ke bench dengan kepala tertunduk. Namun, di tengah sunyi itu, Yola berdiri. Wajahnya tak menunjukkan ketakutan, melainkan keyakinan. Yola mengambil alih. Ia mendekati setiap pemain satu persatu, membisikkan semangat, mengingatkan mereka tentang latihan neraka, tentang Hana yang sedang menonton dari rumah, tentang ribuan penggemar yang percaya pada mereka. Ia mengangkat kepala semua orang, termasuk Megawati. Set kedua dimulai, dan Yola langsung menunjukkan kelasnya. Umpan-umpannya akurat, variasi setnya membuat Blue Storm kebingungan. Ia bahkan mencetak 2 poin langsung dari tip cerdik yang mengecoh blok lawan. Penonton mulai bersorak kembali, dan energi tim pun bangkit. Red Sparks menyamakan kedudukan dengan skor 26-24, setelah rally panjang yang ditutup dengan blok dari Nayeong, sang pengganti Hana. Tim melonjak, memeluk satu sama lain. Yola berdiri di tengah mereka, seperti jantung yang kembali berdetak kuat untuk seluruh Red Sparks. Set ketiga menjadi ajang perang strategi. Coach Lee mulai memainkan sistem Phantom Switch secara penuh, mengacak formasi hingga Blue Storm beberapa kali melakukan kesalahan rotasi. Tapi pelatih Blue Storm, Coach Han, ternyata bukan sosok asing bagi Megawati. Ia adalah pelatih pertamanya saat Megawati debut di Korea. Pertarungan kini bukan hanya antar pemain, tapi dua pemikir besar di sisi lapangan. Coach Han mulai membalas dengan skema pertahanan 3 lapis, memaksa Megawati mencari sudut-sudut baru. Sementara itu, Coach Lee mengatur agar Yola bermain lebih mobile, membuat ritme pertandingan berubah cepat. Saling balas strategi ini membuat skor ketat. Tak ada yang mampu unggul lebih dari 2 poin. Di antara tekanan itu, Megawati sadar satu hal, untuk menang, mereka bukan hanya harus kuat secara fisik, tapi juga percaya pada rencana dan satu sama lain. Dan set ketiga belum menunjukkan siapa pemenangnya. Set keempat berjalan dalam tensi tinggi. Kedua tim bertukar poin ketat, dan suasana stadion menegang hingga terasa sesak. Di satu momen kritis, Megawati meloncat untuk mengeksekusi quick ball, namun saat turun, ia kehilangan keseimbangan dan kakinya bertabrakan dengan blok lawan. Ia terjatuh keras. Stadion terdiam. Megawati terbaring di lantai dengan tangan memegang lututnya, wajahnya meringis menahan nyeri. Tim medis segera masuk, dan Yola langsung berlari mendampingi, memegang tangan Megawati yang gemetar. "Aku masih bisa, jangan gantikan aku," bisik Megawati pelan. Setelah pemeriksaan cepat, tim medis memberi isyarat bahwa ia bisa melanjutkan dengan perban ketat, meski dengan risiko. Coach Lee menatap matanya dan bertanya, "Kau yakin?" Megawati mengangguk, penuh tekad, bukan nekat. Ia bangkit dengan bantuan Yola, dan seluruh stadion menyambutnya dengan tepuk tangan gemuruh. Luka itu justru membakar semangat Red Sparks. Melihat kapten mereka berdiri lagi dengan kaki dibalut, para pemain seolah mendapat tenaga baru. Megawati tak menurunkan intensitasnya. Ia tetap meloncat, tetap menghantam bola dengan kekuatan penuh, meski raut wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa sakit. Yola ikut menaikkan tempo. Ia menyusun ritme serangan cepat, memberi ruang bagi Nayeong dan speaker muda lainnya untuk unjuk gigi. Red Sparks mengubah permainan menjadi aliran tak terduga, dan Blue Storm mulai goyah. Coach Han terlihat gelisah di pinggir lapangan. Akhirnya, Red Sparks mengambil set keempat dengan skor 25-20. Megawati memeluk Yola, nafasnya berat tapi matanya menyala. Ia tahu set terakhir menanti, dan itu adalah panggung bagi sejarah. Set kelima dimulai. Skor ketat sejak awal, setiap poin diraih dengan perjuangan luar biasa. Penonton berdiri, tak ada yang duduk lagi. Rally panjang terus terjadi, bola terus hidup di udara, dan kedua tim bermain seperti tak mengenal lelah. Yola mengatur permainan dengan presisi surgawi, dan Megawati, meski pincang sedikit,
tetap menjadi ujung tombak. Sementara itu, Blue Storm tak mau kalah, memaksa Red Sparks bertahan mati-matian di beberapa momen kritis. Skor menunjukkan 13-13, 2 poin lagi untuk menentukan segalanya. Coach Lee memanggil timeout singkat. 2 poin terakhir ini bukan soal siapa paling kuat, katanya lirih, tapi siapa yang paling percaya pada timnya. Semua pemain menatap satu sama lain, dan mengangguk. Mereka siap. Red Sparks meraih poin ke-14 lewat blok luar biasa dari Nayoung, yang membalas kepercayaan Megawati dengan sempurna. Hanya tersisa 1 poin. Stadion seperti menahan napas, mata semua orang tertuju ke lapangan. Yola berdiri di belakang garis servis, matanya menyapu formasi lawan. Ia mengirim bola lambung tinggi ke Megawati, yang siap di sisi kiri. Dengan langkah berat namun pasti, Megawati melompat untuk terakhir kalinya malam itu. Di depan net, 3 bloker Blue Storm sudah menanti. Tapi Megawati tak gentar. Ia memukul bola itu sekuat tenaga, mengarahkannya ke celah terkecil di sisi kanan pertahanan. Bola meluncur seperti kilat, dan menyentuh lantai sebelum sempat dijangkau. Poin ke-15. Selesai. Stadion meledak dalam sorakan dan air mata. Peluit panjang berbunyi. Red Sparks resmi menang. Para pemain langsung berhamburan ke lapangan, memeluk satu sama lain dalam euforia yang tak bisa digambarkan. Megawati jatuh berlutut, air mata tumpah tak tertahan. Yola datang memeluknya erat, tak berkata apa-apa, tak perlu. Mereka tahu, misi selesai. Di pinggir lapangan, Coach Lee tersenyum bangga. Hana menonton dari layar besar di tribun, ikut menitikkan air mata haru. Para pemain muda menangis sambil menciumi lambang Red Sparks di dada mereka. Mereka bukan hanya menang pertandingan, mereka menyalakan kembali semangat sebuah tim yang sempat padam. Megawati berdiri perlahan, melihat sekeliling. Lampu sorot, bendera Red Sparks berkibar, dan ribuan supporter meneriakan namanya. Ia menatap Yola dan berkata pelan, ini bukan tentang balas dendam lagi. Ini tentang cinta pada tim, pada mimpi, dan pada perjalanan panjang yang akhirnya sampai.